tanggapan dan gereja melalui surat dari Apostolik dari Paus Fransiskus, Laudato Deum serta Laudato Si. Bagaimana sampah ini bisa menjadi permasalahan dan cara penanggulangannya? Silakan check it out. Di Indonesia, hubungan alam dengan ciptaan terlihat dalam tradisi masyarakat Indonesia yang saban hari menghargai alam dengan begitu baik. Peradaban yang baik untuk mencintai alam ini patut dilestarikan dan patut dikagumi. Namun sayang, pola hidup dan juga peradaban yang semakin maju membuat manusia menjadi lupa akan alam. Modernitas menjadi salah satu penyebabnya. Banyak di antara masyarakat sudah mulai meninggalkan tradisi untuk mencintai alam dan hanya melakukan gaya hidup yang konsumtif. Pola hidup yang konsumtif ini mengakibatkan banyak barang-barang dapat dibuang, barang-barang yang sebenarnya dapat dipakai kembali dibuang, yang mengakibatkan menjadi sampah. Sampah menjadi permasalahan sekarang, hingga sampai kita pun di kota-kota besar kewalahan dalam menghadapi sampah yang ada. Inilah realita permasalahan sampah di Indonesia. Sampah memiliki dua jenis secara umum, walaupun memiliki banyak jenis-jenisnya. Sampah terdiri dari dua macam jenisnya, yaitu sampah organik berupa zat-zat atau sisa-sisa yang dapat diurai kembali, seperti sampah sisa makanan, sampah dapur, ada juga sampah hasil dari pemotongan tanaman. Ini dapat dimanfaatkan kembali yang membuat pupuk kompos, karena sampah ini dapat diurai dan berguna bagi lingkungan. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah ini dihasilkan dari barang-barang, terutama barang-barang proses dari teknologi dan juga berasal dari tambang yang sedikit atau bahkan tidak dapat diurai. Contoh sampah ini ialah sampah plastik, kaca, keramik, limbah pabrik, atau juga sampah yang berbahaya. Terkadang sampah B3 atau sampah berbahaya yang mengakibatkan limbah itu juga dimasukkan dalam sampah anorganik ini. Sampah pun menjadi penyebab permasalahan lingkungan. Banyak masalah lingkungan disebabkan oleh sampah, seperti pencemaran air. Air sebagai sumber kehidupan menjadi bahan baku bagi kehidupan kita. Ternyata dalam saluran airnya terdapat sampah. Terlihat di sungai-sungai di Indonesia, tidak semua, terutama di kota-kota besar umumnya, masyarakat masih kurang menyadari dengan membuang sampah di sungai, yang berpikir kalau sungai menjadi tempat pembuangan sampah. Air yang menjadi saluran kehidupan akan menjadi saluran kebencanaan. Kemudian ada juga di pencemaran tanah yang kedua. Sampah juga menghasilkan pencemaran tanah karena zat-zat yang ditimbun. Ada juga sampah yang berada di tanah, terutama yang tidak dapat diolah kembali, akan mengakibatkan kesuburan humus berkurang, yang menjadikan tanah tidak subur, bahkan tidak bisa diolah. Apalagi sampah yang berada di TPA yang tidak diolah kembali, hanya ditumpuk, yang menyebabkan berbahaya bagi pertanian maupun juga daerah-daerah sekitar. Di TPA tersebut ada juga tempat-tempat pembuangan. Terakhir adalah pencemaran udara. Sampah juga berada dalam udara. Hasil pembakaran dari asap sampah ini membuat atau menghasilkan gas beracun seperti dioksin, furan atau karbon dioksida yang mencemari udara saat kita hirup, sehingga membuat penyakit-penyakit terutama asma menyerang. Di samping itu, masalah lainnya selain masalah lingkungan
juga disebabkan oleh sampah seperti masalah kesehatan, seperti yang saya jelaskan tadi, membuat penyakit, ada juga masalah sosial yang karena kemiskinan menjadikan. Dalam kasus sampah di Indonesia, terutama di kota-kota besar, terutama di daerah Jogja, di Jakarta, maupun juga di Bandung, khususnya di Jawa, sampah menjadi permasalahan karena daya tampung TPA atau tempat pemrosesan akhir atau tempat pembuangan akhir tidak bisa dikelola baik. Banyak TPA-TPA menjadi kewalahan karena masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar, membuang sampah begitu banyak dan TPA tidak bisa menampung. Masalahnya itu menjadi kesan bahwa tempat sampah menjadi jorok, kumuh, dan tidak diatasi. Contohnya di daerah istimewa Yogyakarta, sampah pun menjadi permasalahan karena TPA, ada juga TPST, piungan, tidak bisa lagi menahan, ada juga menerima sampah-sampah karena melebihi kapasitas lahan, sehingga membuat selama 2 tahun terakhir menjadi masalah serius bagi sampah di kota Jogja maupun sekitarnya. Terlihat di TPS atau disebut depo begitu banyak menampung puluhan ribu sampah. Coba lihat secara data selama per tahun sampah produksi tahunan di Jogja meningkat, bahkan tidak pernah turun. Itulah menjadi permasalahan sampah hingga sampai sekarang. Tanggapan gereja dalam mengelola sampah didukung oleh ensiklik dari Laudato Si dari Paus Fransiskus pada tahun 2015 silam dan juga seruan apostolik Laudate Deum pada tahun 2023. Dalam pemikirannya, Bapak Suci memang tidak langsung menuju ke sampah, namun hanya permasalahan lingkungan. Sampah menjadi bagian dari permasalahan lingkungan. Ensiklik Laudato Si melihat bahwa keprihatinan lingkungan sekarang akibat kerusakan iklim dan perubahan lingkungan. Banyak dari kita masih beranggapan akan antroposentrisme. Mengenai antroposentrisme ialah pemikiran yang membuat manusia atau pemikiran manusia untuk mengeksploitasi alam dengan lebih sehingga merusak. Tafsiran ini dalam gereja ini memang ditentang. Tafsiran yang sempit ini membuat manusia berpikiran sempit. Sebenarnya Allah menciptakan bumi untuk merawat, tidak hanya menguasai saja. Dari hal inilah, gereja pun juga meminta masyarakat kita dan juga kita sendiri untuk semakin bergerak untuk mempertobatkan dan juga melakukan perubahan-perubahan agar menangani kerusakan alam sekitar. Gereja pun telah menawarkan semenjak ensiklik Laudato Si, bahkan ditekan kembali oleh ensiklik Laudate Deum, bahwa kita pun harus menjadi pioner atau pelopor dalam lingkungan, terutama dalam gereja dengan gerakan ekologis melawan sampah plastik. Banyak gereja pun sudah mulai menggalakkan adanya sampah yang dapat diurai. Tidak boleh memakai sampah plastik seperti botol plastik atau juga barang plastik saat kegiatan gereja. Bahkan juga gereja pun semakin gencar dalam penanaman pohon agar mengurangi polusi-polusi. Tanggapan gereja menjadi pertobatan bagi kita. Bahkan dalam suratnya, Bapak Suci mengingatkan akan adanya pertobatan ekologis. Maka kita pun juga berperan dalam menangani itu. Kemudian pula, bagaimana peran kita menangani sampah yang menjadi berkah? Sampah terlihat dapat menjadi berkah kalau kembali mengingat kembali dan diingatkan akan beberapa hal. Pertama,
dengan memilah pemilahan sampah sejak awal atau sejak dini. Saat kita membuang sampah, sebelum kita membuang sampah secara sembarangan atau juga membuang sampah yang tidak ada artinya, pertama-tama kita harus melihat sampah itu dibagi menjadi 2 minimal atau lebih. Sampah biasanya dibagi kadang menjadi 2 atau 3 dalam tong sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah B3 atau mengandung berbahaya. Inilah langkah awal kita untuk semakin memilah sampah agar di tempat pembuangan akhir dapat terurai. Kedua, menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kita pun diingatkan kembali untuk menerapkan itu, walaupun sudah lama tidak digaungkan. Ketiga, sampah juga dimasukkan dalam bank sampah. Inilah keterlibatan masyarakat untuk semakin mengolah sampah sebelum ditimbun TPA. Sampah masukkan di bank sampah dan menjadi kreativitas bagi masyarakat. Kemudian, juga melakukan sosialisasi. Terlihat banyak masyarakat tidak sadar akan pentingnya kesadaran sampah. Bahkan menganggap sampah itu urusan pemerintah. Sampah itu urusan kelompok lingkungan hidup. Namun, Paus Fransiskus menegaskan sampah adalah urusan bersama, sehingga adanya solidaritas dan komitmen dan sosialisasi dapat mengatasi permasalahan sampah. Terakhir, pertobatan ekologis. Harus juga mencerminkan pertobatan agar sampah dapat diatasi. Itulah cara-cara dalam mengendarai sampah dan menjadi berkah. Itulah permasalahan sampah dan penanggulangannya, serta tanggapan dari gereja mengenai bagaimana kita harus menghadapi krisis sampah yang semakin merebak di mana. Nah, dari itu juga sebagai orang Katolik juga dalam menanggulangi melalui adanya pertobatan ekologis yang menjadikan kita pun semakin menjadi pewarta dalam gerakan sampah untuk melawan sampah-sampah serta menciptakan suasana lingkungan yang hidup kembali. Kita pun juga dipanggil untuk semakin mencintai alam melalui cara-cara tadi. Sampah menjadi berkah karena kita ada dan kita pun juga bergerak.